Hingga kini pihak kepolisian terus mendalami siapa saja orang yang berada dalam sindikat anarko. Sebelumnya polisi telah menangkap ketua anarko sindikalis yang berencana memicu kerusuhan di tengah wabah COVID-19. Kelompok anarko tengah menyusun skenario agar tercipta kerusuhan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa saat wabah COVID-19. Polres Malang, Jawa Timur menangkap 10 pemuda yang diduga bagian dari kelompok anarko. Mereka ditangkap atas dugaan aksi vandalisme yang menuliskan kalimat provokasi pembubaran negara di fasilitas umum. Aksi vandalisme ini diduga karena mereka tidak sepakat dengan kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Upaya yang kita lakukan tentu saja kita akan mendatakan terus, kita akan lebih menggiatkan lagi kegiatan-kegiatan patroli, dan juga kita akan melakukan upaya-upaya untuk langsung mengamankan apabila ada kita lihat sekumpulan orang yang mungkin melaksanakan giat kumpul-kumpul dan itu mengarah kepada tindakan yang sering dilakukan oleh kelompok anarko ini. Sebelumnya Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Kota menangkap sejumlah orang dari kelompok anarko sindikalis yang berencana memicu kerusuhan di tengah wabah COVID-19. Menurut pengakuan ketua anarko, mereka berencana menjalankan aksinya pada 18 April mendatang. Dengan tujuan tatanan dunia baru tanpa pemerintahan. Saya punya A1 adalah saya punya A2 bernama Johan yang bertugas dalam pencarian dana. Saya punya A3 Andreas Sagala tugasnya dengan tato api Andreas Pius. A3 Andreas Sagala yang bertugas sebagai koordinator lapangan. A4 Syamana Loho yang bertugas sebagai pemberi doktrin. Hingga kini polisi terus mendalami dalang di balik kelompok anarko-sindikalis yang berencana memicu kerusuhan di tengah wabah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lengkap terkait anarko-sindikalis, kami sudah terhubung dengan Karopenmas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono. Selamat sore Pak Argo. Selamat sore Mbak Uci. Ya Pak, apakah aparat kepolisian sudah berhasil menangkap atau mengungkap begitu aktor di balik kelompok anarko ini? Ya tentunya bisa saya sampaikan bahwa Polri ya tidak bekerja sendiri, tapi Polri bekerja sama dengan BAIS dan dengan BIN ya berkaitan dengan kelompok anarko ini. Ya ini karena kelompok ini ya sebelum kejadian daripada saat ini kan beberapa tahun yang lalu ya itu sudah ada kegiatan yang sudah pernah kita tangkap ya, Ya tentunya daripada hasil evaluasi ya yang kita tetap komunikasi dengan BAIS dan dengan BIN ya dan TNI, akhirnya kita kita tetap akan mencari ataupun kita akan mengidentifikasi daripada kegiatan mereka ya. Jadi dari mereka sudah kita tangkap beberapa di wilayah ya, baik itu yang kemarin terakhir ada di Malang maupun ada di Jakarta. Di Jakarta sendiri pun sudah kita beberapa kita lakukan integrasi atau pemeriksaan. Ya tentunya yang bersangkutan tetap ya namanya ini sindikat tetap kita analisa dari hasil keterangannya. Ya. Dari hasil keterangan itu apakah nanti ada kaitannya dengan kota-kota yang lain. Kemudian ini menjadi bagian daripada penyidik nanti untuk menganalisis ya daripada keterangan-keterangan daripada kelompok-kelompok ini. Dan kita juga bisa melihat bahwa kelompok ini biasanya kan sebelum kita ada pandemi corona ini kan menggunakan seperti sapu tangan ataupun untuk wajahnya yang warna hitam gitu ya, warna hitam. Dan kemudian juga ada beberapa dari fisiknya sendiri pun juga ada yang ditato. Kemudian juga ada beberapa ciri-ciri fisik yang lain ya. Dan ini semuanya dari Mabes Polri ya, kita juga
mengidentifikasi dari yang ditangkap dari zaman yang dulu dengan yang sekarang ya, masih kita analisa kira-kira ini akan pertemuannya simpulnya di mana. Baik, Pak Argo, seberapa besar Pak kelompok anarko ini Pak? Mereka juga berkomunikasi lewat media sosial, ini artinya sangat terorganisir begitu? Ya, inilah yang sedang kita dalami ya, sedang kita analisis ya, berkaitan dengan media-media yang sekarang ini sedang digunakan ya. Tentunya kan kita artinya tidak gampang dan cepat kita untuk menganalisa suatu kegiatan di media sosial. Jadi tetap kita membutuhkan waktu ya, kita membutuhkan tempo sehingga kita bisa tepat ya, sehingga tepat dan pas ya. Kira-kira seperti apa sih dari kelompok anarko ini? Dan memang ini menjadi bagian daripada atensi daripada penyidik ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang saat ini sedang kita tangani. Pak Argo, selain kelompok anarko, ini juga ada kekhawatiran baru begitu di tengah masyarakat karena banyak napi asimilasi yang ternyata kembali lagi berbuat kriminal di luar. Ya, tentunya berkaitan dengan narapidana yang sudah diasimilasi atau 2/3 sudah menjalankan hukuman, kan tentunya ada di Kemenkominfo ada namanya Bapas gitu ya, yang dia bagian mengawasi daripada para napi yang dia itu kembali ke masyarakat. Ya tentunya kita tetap komunikasi, koordinasi, terutama dari tingkat RT, RW ya, di perangkat sosial yang ada ini, kita untuk meminta laporan. Artinya kita ada Babinsa, ada Babin Kamtimas di sana, kita mengkomunikasi. Jadi kan artinya Pak RT, Pak RW itu nanti akan menyampaikan bahwa memang ada dari beberapa napi yang sudah kembali. Tentunya ini menjadi bagian daripada pengawasan masyarakat itu sendiri dan bagian daripada kepolisian. Jadi misalnya seandainya ada kejadian tidak pidana ya dari masyarakat untuk silakan segera melapor ke pihak kepolisian. Jadi segera kita nanti akan menanganinya sehingga nanti kita akan bisa kita sampaikan ke Bapas bahwa dari napi binaan ini melakukan suatu tindak pidana kembali. Tentunya nanti ada aturan-aturan lain yang nanti akan bisa diterapkan pada napi itu. Baik, terima kasih Brigjen Pol Argo Yuwono sudah bergabung bersama kami di Aini Sore.